thật sự là tôi không muốn phát trực tiếp nữa. Vì có nhiều thứ lắm. Sejujurnya saya tidak ingin bermain lift lagi karena banyak hal. Tuh. Jatuh air mata nggak kuat. Ini udah nggak kuat ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Di part kelima ini kita nggak akan ketawa-ketawa ya. Sebetulnya awalnya sih si live si EN bahagia banget, ketawa-ketawa, dia pamer foto kayak gitu, dia pamer hadiah dari Haris, terus dia ceritain momen-momen bahagia pas dia bersama Haris kayak gitu, yang kita semua nggak lihat videonya ya, karena memang itu nggak dibikin live sama mereka. Yang paling berarti kita bisa ngelihat kalau si Haris udah selesai ngedit videonya, udah diposting sama channelnya si Haris, baru kita lihat kegiatan vloggingnya si Haris di Vietnam. Awalnya sih bahagia, dia cerita-cerita, tapi ya kalian tahulah, karena ulah viewersnya, penontonnya si Queen ini yang ngomong macem-macem, yang nanya macem-macem, yang mungkin ada hal yang membuat dia jadi sedih, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan komentar-komentar yang menyakiti hati dia. Ujung-ujungnya dia nangis. Dan ini satu hal yang membuat saya tuh sedih ya, membuat saya tuh prihatin. Seorang Queen tuh nggak pernah ada video dia yang menangis. Dia tuh tipikal orang yang selalu ceria kayak gitu, dengan kekonyolan dia gitu. Tiba-tiba dibikin nangis ya, karena masih ngerasa apa ya, kehilangan lah, ditinggal Haris yang cuma beberapa hari di sana, ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, yang akhirnya membuat dia jadi sedih. Di saat-saat terakhir kami bersama, aku benar-benar merasakan jantungnya dan hatiku berdebar. Karena dia selalu ingin aku bahagia, aku juga akan berusaha membiarkan dia melihat kebahagiaanku dan tidak membiarkan dia melihat kesedihanku sedikit pun, karena itu akan baik baginya dalam bekerja. Nah, iya kan? Haris udah pesan ke dia. Ya, ini aku simpulkan sendiri ya dari perkataan yang kita dengar tadi. Kurang lebih mungkin ya, dia bilang, kamu harus tetap bahagia meskipun kita harus terpaksa berpisah lagi. Aku harus pulang ke negaraku. Dengan begitu, dengan kamu tetap bahagia, setidaknya itu buat aku tenang di sana. Aku tetap bisa bekerja dengan baik. Kamu tetap gembira di situ, bekerja dengan baik. Mungkin si Harisnya kan pun seperti itu ya. Makanya si EN tuh pun bilang, saya harus tetap bahagia agar si Haris bisa bekerja dengan tenang kayak gitu kan. Awalnya dia masih ceria-ceria aja seperti itu. Yuk lanjut. Aku tidak ingin dia diganggu olehku. Sebenarnya dia memelukku dengan sangat tidak terduga. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu, namun aku merasa begitu gembira dan bahagia hingga hatiku serasa berbunga-bunga saat itu.
Sebenarnya dia adalah pria yang sangat hangat, hanya saja dia tidak pernah berinteraksi dengan wanita sehingga dia memiliki banyak hal yang canggung. Nah, ini juga pancingan dari netizen ya, pancingan dari penonton yang bilang selama ini Haris itu cuek, selama ini Haris itu acuh sama dia. Makanya dia tuh berusaha jawab, berusaha ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Kalau si Haris itu sosok yang hangat, yang perhatian, hanya saja seperti yang dia bilang, Haris itu selama ini nggak dekat dengan wanita, makanya mungkin dia canggung kayak gitu. Ya bisa aja sih nggak dijawab sama si EN itu, komentar-komentar para penonton yang ngomong ini itu, tapi ya namanya orang yang kita sayang ya, dijelek-jelekin kan pasti dijawab. Akhirnya kebuka semua gitu, diceritain sama dia. Lanjut. Tapi sebenarnya menurutku dia adalah pria yang sangat baik. Haris go Indonesia lah. Dia benar-benar pria yang sangat baik dan hangat, hanya saja dia belum pernah berinteraksi dengan wanita jadi dia masih pemalu, tapi di hari-hari terakhir kami bersama, kami sangat saling mencintai. Tuh, ini kan momen-momen yang akhirnya diceritain sama si Queen, meskipun tanpa video rekaman mereka, tapi ini diceritain juga gitu. Ya karena pancingan sama si penonton ini yang nanyain ini itu sama dia kan, akhirnya dia cerita gitu kan. Bahagia dan menyenangkan. Dia membeli gelang ini dari Indonesia dan membawanya ke Vietnam untuk saya. Saya berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan menunjukkan gambar apapun lagi kepada Anda. Tuh kan, ya pasti seperti yang kemarin kita lihat di video sebelum-belumnya ya. Haris kan bilang, saya tidak mau apa yang kita lakukan jadi konten sama orang lain, direkam, direcord, kemudian dijadikan konten sama mereka gitu kan. Makanya Haris bilang, kamu gak usah nunjukin foto-foto yang banyak sama penonton kamu. Nanti aja kalau misal aku udah selesai ngedit, aku posting di YouTubeku, baru kamu boleh nunjukin foto-foto itu ke penonton kamu, nggak apa-apa kayak gitu kan. Hanya ketika dia mempostingnya di YouTube, saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Kenapa sih? Harusnya tuh harusnya kita seneng ya lihat dia bahagia, seneng kayak gitu. Tapi aduh, ucapan netizen itu lebih tajam dari pisau. Akhirnya ya udah deh, lanjut aja nanti, lihat aja terus daripada kebanyakan ngomong. Trước khi anh ấy rời đi, thật sự đã dành cho tôi một cái ôm rất ấm áp. Sebelum dia pergi, dia benar-benar memberiku pelukan yang sangat hangat. Sebelum dia pergi, dia benar-benar memberiku pelukan yang sangat hangat. Ya, inilah si Queen gitu. Apapun yang dia sampaikan, entah itu apapun keadaannya, dia selalu ceria, lucu kayak gitu loh. Malu. Di potongan video yang kedua ini, dari awal video dia matanya udah kelihatan sembab ya, udah kayak nahan kesedihan gitu. Harusnya netizen itu, viewersnya dia itu, penontonnya dia itu, harusnya kalau memang dia suka sama si Queen, harusnya dia itu nggak malah memperkeruh suasana ya,
Udah tahu suasana hatinya si Queen lagi kacau, ya kan, sedih, malah dipancing-pancing, malah diledek, nangis lah akhirnya. Lihat videonya yuk. Tentu saja aku dan Herik akan tetap bersama selamanya karena kami berteman, jadi bagaimana mungkin kami tidak bersama? Tuh. Ini gara-gara bertanya, kalian bakalan bareng terus apa enggak? Apakah cukup sampai di sini kalian berpisah? Kurang lebih ada yang tanya seperti itu sama dia. Ya, nyalain sih enggak ya kalau aku ya. Mereka pasti kepo gitu, pengen tahu kalian jadian enggak sih? Kalian pacaran enggak sih? Hubungan kalian sejauh mana sih? Gitu. Pengen tahu, aku juga pengen tahu gitu sebetulnya. Cuman konsepnya beda. Si Harris emang bikin ini jadi sebuah cerita, kayak sebuah drama season 1 sampai selesai itu. Seperti yang video sebelumnya nih, part 4, Harris bilang apakah ini nanti happy ending atau wah tidak, kalian simak aja deh. Cuma mereka nggak sabar, pengen tahu jawaban dari si Queen. Terus dipojokin, dia harus jawab apa gitu. Kasihan sebetulnya sih. Ya, tapi ya udahlah. Namanya juga apa ya? Kisah yang disaksikan banyak orang ya. Ibaratnya tuh sinetron aja lah, sinetron aja yang memang udah beneran film itu. Kita aja tuh kadang penasaran itu. Ini episode depannya kayak apa ditunggu-tunggu itu. Lah ini orangnya yang pemainnya langsung live ini kan bisa ditanyain, gimana nggak penasaran itu. Dan itu udah jadi karakternya netizen 62 ya. Orang-orang plus 62. Keponya itu nomor 1, julidnya tuh minta ampun. Ya udah nih, lanjut. Hanya dengan persahabatan kita bisa bersama selamanya. Tuh, matanya udah, aduh kasihan deh. No, ano cemburu. Nggak, ada aja yang nanyain, apa kamu sedih gara-gara cemburu? Cemburu gitu. Ya karena kita tahu lah di video part berapa ya, yang di channel ini part 3 ya, apa ya, yang malam itu ngobrol sama Chang Dori, kan besoknya emang ketemu sama Chang Dori. Sok-sok nih netizen keponya minta ampun, tanya ke dia, apa gara-gara Chang Dori cemburu ya? Tuh kan. Sebenarnya hari ini kami menjalani hari yang menyenangkan dengan jalan-jalan bersama dan semakin dekat. Tuh, harusnya udahlah jangan ditanyain lagi. Secara nggak langsung kan dia bilang, udahlah jangan nanya terus, hari ini kita bahagia kok. Ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời và ngày mai cũng vậy. Sumpah kasihan banget mukanya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan besok juga akan begitu. Saya tidak ingin Anda salah paham dan mengatakan hal-hal buruk. Tuh, udah mulai di warning sama si Bukan karena dia lambat atau semacamnya, tapi mungkin lebih baik begitu karena aku tidak ingin penonton mengatakan hal buruk tentang aku dan dia. Bukan karena Harrisnya lelet, lambat atau yang lainnya, tapi emang tuh nggak pengen penonton tuh jelek-jelekin Harris. Udah dibilang kayak gitu padahal sama si udah di warning. Anda tahu kenapa saya tidak melakukan live streaming hari ini, bukan? Saya tidak ingin penonton mengatakan hal-hal buruk, jadi saya tidak akan melakukan live streaming saat keluar. Kasian banget, serius. Nggak tahu kenapa aku kalau lihat cewek nangis tuh seketika konyol-konyolku itu, entahlah apapun yang ada dalam diriku
itu kayak hilang. Sedih aja ngelihatnya itu. Lo lihat ya, mata cewek netesin air mata gitu, kasian banget. Saat sampai di rumah, saya akan melakukannya siaran langsung nanti. Ya. Ya Allah. Oke. Ờ. Thật sự là tôi không muốn phát trực tiếp nữa. Vì có nhiều thứ lắm. Sejujurnya saya tidak ingin bermain lift lagi karena banyak hal. Ờ, Vâng, tôi rất vui nhưng mà có nhiều khán giả nói những lời không hay, tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Iya, saya sangat senang. Tetapi ketika banyak pemirsa mengatakan hal-hal buruk, saya merasa sangat sedih. Mau ngomong apa coba saya? Ya ada sih banyak yang nyemangatin dia, udah. Ada juga yang ngingetin yang lain, udah kalian jangan nanyain dia terus, jangan mojok-mojokin dia terus kayak gitu. Cuman dia udah terlanjur sedih gitu. Kemarin banyak penonton yang mengatakan dia tidak peduli padaku atau acuh tak acuh padaku. Ya, oke. Sebenarnya tidak seperti itu, kalian tidak bisa melihat saat-saat kami peduli satu sama lain. Persis yang diomongin Harris. Udah deh, ini aku ulangin kata-kata Harris ya di video part 4 sebelumnya kemarin. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak omong. Kalian tuh nggak lihat apa yang terjadi sebenarnya yang kami jalani bersama tanpa kalian lihat gitu. Kalian tuh cuma lihat dari beberapa live kami, nggak bersama kami setiap saat. Jadi udah deh, nggak usah kebanyakan ekspektasi, nggak usah kebanyakan cincong. Kalau emang suka ya tonton aja gitu, tunggu aja videonya. Kalau emang nggak suka ya udah pergi aja. Harris kan ngomong kayak gitu. Sama EN pun tadi bilang kayak gitu, kurang lebih lah intinya ya. Sebenarnya aku mendapat banyak tekanan dari penonton. Mereka banyak memberikan komentar buruk dan aku berusaha sangat keras. Tôi không có tìm kiếm sự nổi tiếng, cũng không lợi dụng bất kỳ ai và cũng không đội khăn trùm đầu vì tôi muốn nổi tiếng. Saya tidak mencari ketenaran, saya tidak mengambil keuntungan dari siapapun, dan saya tidak mengganti hijab saya karena saya ingin menjadi terkenal. Kok masih ada ya yang komen? Entahlah, aku juga heran. Sebegitu bapernya ini yang komen seperti ini nih, sampai bilang kamu cuma nyari panggung ya, kamu pakai hijab itu cuma buat ketenaran ya, kayak gitu kan. Akhirnya si EN tambah sedih, udah ngerasa kehilangan ya kan. Dia masih ya mungkin dia sampai nangis kayak gitulah. Aku juga nggak pengen ngompor-ngomporin ya, tapi sih aku lihatnya si EN kayaknya beneran suka deh sama Harris. Terus dia ditinggal pulang Harris ke Indonesia, perasaannya kacau, ingat momen-momen indah mereka bersama, udah gitu dipepetin sama
ini penonton komen yang nggak enak-enak, terus mepetin dia, kasih pertanyaan-pertanyaan macam-macam, udah gitu sampai ngomong jilbabnya cuma buat nyari tenar doang kayak gitu. Aduh, ya tambah kacau dia pasti ya, nangis lah. Sementara dia nggak tahu itu, nggak pernah mengira kalau sebegitu barbarnya orang-orang plus 62 ya dalam berkomentar. Mungkin di sana di negara dia nggak ada komentar-komentar atau netizen yang seperti di plus 62 ini ya. Itu udah tadinya dia penontonnya cuma sedikit, followernya cuma sedikit, tahu-tahu boom sampai ribuan yang nonton, terus dengan berbagai hujatan, berbagai komentar, ya shock dia pastinya. Tôi đội khăn trùm đầu vì khán giả thích tôi đội khăn trùm đầu và tôi cảm thấy thoải mái vì đội nó. Nhưng có nhiều người nói rằng tôi đội khăn trùm đầu vì muốn được sự nổi tiếng, vì tôi giả tạo. Saya mengganti hijab karena penonton menyukai hijab squad dan saya merasa nyaman karenanya. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa saya menyembunyikan kepala karena ingin mendapatkan popularitas karena saya palsu. Thật sự tôi là một người không thích sự nổi tiếng. Tôi là một người sống rất là bình thường. Cuộc sống tôi bây giờ đang bị đảo ngược rất là nhiều và tôi cảm thấy không phù hợp. Sebenarnya aku adalah orang yang tidak menyukai ketenaran. Aku adalah orang yang menjalani kehidupan normal. Aku sekarang sedang terbalik dan aku merasa tidak mampu. Udah ya, jangan ini. Yang datang ke sini karena lihat caption, entah judul, entah apa yang lewat di beranda YouTube kalian, yang datang ke sini pasti kalian karena pernah ngikutin si Queen atau Harris. Berikutnya kalau ini pesanku ya, berikutnya kalau kalian nonton live-nya Queen, jangan komentar yang aneh-aneh, kasihan gitu kan. Anak orang bro, cantik tuh lihat. Anak secantik dia, anak orang, nggak pernah bikin salah sama lu. Dia non muslim yang menutup auratnya dan tidak berpura-pura jadi muslim, tidak. Dia tetap memang non muslim kayak gitu. Dia juga bilang pakai hijab karena nyaman, dan itu nih ada plusnya ya, dia menutupi aurat. Apa salahnya? Nggak usah dihujat. Kalau lu mampu buat dia login ya, buat dia syahadat, deketi dia, bimbing dia. Kalau lu mampu, kalau lu nggak mampu nggak usah hujat, cukup jadi penonton yang baik. Kasihan kan. Tahukah kamu kenapa aku makan makanan ini? Karena gigiku terasa gatal dan aku ingin menggigit Arik. Tapi sekarang dia tidak ada di sini untuk aku gigit, jadi aku akan menggigit makanan ini. Bayangin, sebetulnya tiap live-nya si Queen itu dia selalu ceria, konyol gitu, terhibur kita, lucu gitu. Meskipun kita beda bahasa, dia terus pakai translate karena tahu penontonnya itu dari 99% ya, itu dari negara plus 62. Itu apa yang salah ya? Kita terhibur gitu, tapi ujung-ujungnya nangis. Emang bener-bener deh,
Aduh, ini kacau. Kan lucu dia. Itu benar-benar perasaanku, Ini sangat udah mulai buruk saat nangis. ini, tapi aku harus bekerja lebih keras. Maaf teman-teman karena membuatmu melihatku sedih saat ini. Tôi chỉ mở khăn chùm đầu ra để đội lên đầu, nhưng thật sự nó đã có mùi hương của anh ấy, làm tôi cảm thấy rất bất ngờ. Aku baru saja membuka jilbab untuk dikenakan di kepalaku, tapi ternyata ada aromanya yang membuatku merasa sangat terkejut. Ketambahan ya kenangan manis, teringat sama Harris. Udah gitu mau pakai jilbab, entah ya namanya juga mereka bareng ya. Entah jilbabnya pernah nempel ke bajunya Harris, kena parfumnya Harris, jadi kecium aromanya si Harris. Lu pernah kan jatuh cinta? Hah? Lu tahu kan rasanya? Aroma sedikit aja itu dari pasangan kita ya, dari orang yang kita cintai. Dikit aja itu hidung kita udah kayak hidung kucing tajamnya. Orang lain mungkin enggak nyium aroma itu. Karena apa? Karena dia cinta kayak itu. Bayangin. Ditinggal lagi ditinggal pas sayang-sayangnya gitu ya kan ya lagu itu. Habis itu diledekin nangis lah. Lanjut. Tuh. Jatuh air mata nggak kuat. Kalau di sini dia sampai terseduh-seduh beneran. Kasihan banget. Sebenarnya aku sudah banyak berusaha mengendalikan emosiku. Aku akan berusaha lebih keras. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan menyemangatiku. Cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải cố gắng làm việc. Apapun yang terjadi, saya tetap harus berusaha bekerja. Ya, apapun yang terjadi, sekacau apapun perasaannya, segalau apapun hatinya, ya dia tetap harus menghadapi kenyataan ya. Dia tetap harus bekerja. Entahlah, bisa jadi Harris itu cinta pertama dia yang benar-benar dalam banget dirasain sama si Queen, bisa jadi gitu. Mungkin dulu udah pernah lah ya, udah pernah jatuh cinta sama seorang, tapi tak sedalam ini gitu kata-katanya ya kan, kalau puitisnya itu mungkin bisa jadi sampai dia sedih itu ya kan. Ditambah peran kalian Juliders plus 62 yang budiman, jadi makin jadi dia makin kacau dia. Ini udah nggak kuat ya, denger nggak? Có lẽ tôi sẽ tắt buổi trực tiếp của mình. Iya, aku mungkin akan mematikan siaran langsungku. Bye bye. Selesai udah, dia udah nggak kuat lagi di depan kamera, udah nangis terisak-isak, dia terseduh-seduh dia. Kita nggak tahu kejadiannya gimana, apakah happy ending, apakah enggak. Seperti yang Harris bilang, tunggu aja videonya, tunggu aja tanggal mainnya, tunggu aja gue upload. Nanti ada part-part yang bisa kalian saksikan sampai akhir cerita. Apakah itu berakhir happy, bahagia kayak di dunia dongeng itu, mereka bahagia selamanya, ataukah sebaliknya. Tapi yang jelas kita harus ingat kata-kata Harris, apapun yang terjadi, yang jelas kalian harus tetap support sama si CEN, sama si EN, sama si Queenie, tetap support dia gitu. Jangan terlalu berharap lebih. Kalian simak aja
nanti endingnya seperti apa. Harris kan pesannya seperti itu. Jadi sekarang buat kalian nih para penggemarnya para fansnya si Queenie, cukup support dia, jangan buat dia nangis ya. Have fun aja lah sama live-nya dia, lihat konyol-konyolnya dia, lihat kekonyolan dia, keceriaan dia, gitu aja. Itu cukup menghibur kok, nggak usah ngungkit-ungkit Harris lagi. Biar ini nanti dijawab sama video-video yang bakal diupload sama Harris. Itu pun kalau nanti ternyata endingnya nggak sesuai harapan kalian, bisa jadi kalian terus hadir ke live-nya si Queen, terus kalian bakal nyerang dia dengan pertanyaan yang bla 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 macam-macam setelah kalian tahu ending ceritanya, kalau misal nggak happy ending. Tapi kalau bisa sih jangan ya, ya udahlah, anggap aja nih sinetron udah selesai, kelar, udah kayak gitulah. Kasian bro, anak orang nih, jangan dibuat nangis terus-terusan. Udah ya, gue juga mau nangis kayaknya. Aduh.